Oke, selamat pagi Mas. Hari ini saya akan mendemokan tentang praktikum pertama saya yang soal kode A. Dimana di sini kode A di sini kita disuruh untuk menyesuaikan dengan instruksi yang ada. Yang pertama ada instruksi new, put sama delete atau del. Nah, yang new ini kan kita menambah rak, yang put ini kita menambah menu sebanyak Y ke dalam rak L. Kemudian untuk del ini kita akan menghapus menunya. Nah, diketahui kalau misal di dalam dapur MBG itu udah ada satu rak kosong. Nah, jadi ya kita anggap udah ada satu rak kosong. Nah, gimana itu? Jadi karena kita mau bikin bahwa di dalam rak-rak itu akan ada menu-menu, jadi kita bikin vektor 2 dimensi. Jadi vektor yang pertama ini adalah untuk mengetahui dia rak urutan keberapa, dan untuk vektor string ini di dalamnya ini adalah untuk menu di dalam rak tersebut. Nah, karena di soal diketahui bahwa hanya terdapat satu baris rak kosong. Jadi awalnya itu sudah ada satu rak kosong. Jadi di sini saya pushback di dalam rak ini. Tadi kan kita sudah bikin vektor rak ini. Jadi kita akan pushback vektor string kosong di sini. Kenapa kosong? Karena di soal cuma diketahui bahwa itu cuma rak kosong gitu, nggak dikasih tahu menunya apa gitu. Terus ya udah kita masukin Q atau kita masukkan perintahnya mau dimasukin berapa, kemudian kita looping untuk masukin perintahnya. Nah, kalau semisal sebanyak Q, kita akan masukkan komennya. Komennya berupa apa? Berupa string. Karena di sini kan new, put sama del. Nah, kita masukinlah komennya. Kalau misal komennya itu new, berarti kita kan akan menambah rak baru yang kosong. Berarti kita sama kayak yang pertama tadi, kita akan pushback vektor string yang dalamnya kosong. Nah, itu untuk yang new. Untuk yang put, kita kan disuruh untuk put LXY, di mana X-nya itu adalah nama menunya, sebanyak Y di dalam rak L. Nah, sebelum kita memasukkan itu, kita harus ngecek dulu. Kira-kira ada nggak sih rak L itu? Nah, ini tadi untuk yang YL kan berupa integer string X. Kita masukkan. Nah, untuk mengecek apakah apakah rak ke L itu ada, kita menggunakan L-1. Apakah L-1 lebih dari sama dengan rak size? Kenapa digunakan L-1? Karena kita di sini kan vektor itu kan indeksnya 0. Jadi kita harus -1 untuk bisa tahu apakah ada rak tersebut atau enggak. Nah, kenapa yang dipakai itu lebih dari sama dengan rak size? Yang pertama, misal kita punya contoh, misal kita raknya itu ada 5. Berarti rak size-nya itu kan juga 5. Terus kalau semisal kita ingin memasukkan menu atau memput menu di rak ke-6, kira-kira rak ke-6 ini ada nggak? Kita kan cek dulu pakai yang if L-1 sama dengan rak size. Nah, rak 5 ini kan kalau secara vektor kan ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita mau masukin ke rak ke-6. Atau ngeceknya kan 6-1 atau 5. Nah, otomatis di sini kan nggak ada rak dengan indeks 5. Jadi dia itu nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada, kita outputnya adalah rak L nggak ketemu sesuai dengan format di soal. Nah, sedangkan kalau ada atau dia nggak lebih dari sama dengan atau dia kurang dari, dia akan memasukkan menu X sebanyak Y. Jadi kita pakainya looping di rak L-1. Tadi kan sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa L-1 itu adalah untuk karena dia vektor mulainya dari indeks 0.
Kemudian kita akan pushback berupa X. Tadi kan sudah dikasih tahu juga kalau vektor yang di dalam itu string formatnya. Jadi bisa aja X itu dimasukin sebagai menunya. Sebagai masukannya gitu. Sedangkan kalau misalnya menunya adalah del ke delete, kita akan disuruh untuk memasukkan L sama Z, di mana Z ini adalah urutan ke Z di dalam rak L. Nah sama, sebelum kita masukin kita kan harus cek dulu kira-kira ada nggak sih ada nggak sih rak ke L sama rak ke Z ini. Nah kita cek dulu sama kayak ngecek yang di bagian put tadi. Untuk rak size-nya, untuk ngecek L-nya pakai L-1 lebih dari sama dengan rak size dengan logika yang sama, begitu juga dengan yang Z, dimana Z-1 lebih dari sama dengan rak L-1. Nah, terusan kalau misal dia nggak ada, berarti dia ngeluarin output ini. Kalau semisal dia ada, berarti kita kan perlu untuk menghapusnya ya. Jadi pertama kita mau inisialisasi string menu buat apa? Buat biar outputnya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, karena dia dua dimensi, kita akan menu yang pengen kita hapuskan di rak ke L-1, yaitu urutan ke Z-1. Jadi string menunya sama dengan ini. Kemudian yang kita mau lakukan adalah menghapus menu di dalam urutan tersebut. Nah, terusan rak L-1, jadi kita akan menghapus di rak L-1. Menghapus apa? Menghapus urutan keberapa? Kita mau menghapus urutan ke rak L-1 bikin ditambah Z-1. Nah, terus udah kita keluarin aja, terusan kita keluarin juga rak L-1 size-nya untuk menampilkan ada berapa sih sisa raknya gitu. Dan ini otomatis juga dia akan bergeser maju gitu ya, sebagaimana dikatakan diminta di soal. Nah, gimana dengan kode saya sebelumnya? Kode saya sebelumnya itu kebetulan untuk soal nomor A ini saya belum kepikiran sama sekali, jadi saya nggak ada track record untuk soal yang A ini gitu Mas. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah soal yang ke B, yaitu kita harus mengeluarkan nilai keseruan yang paling tinggi yang dimasukkan dari plan-nya Yuka dan juga Bando. Nah, di sini karena yang diminta adalah yang paling tinggi, tertinggi, jadi saya pakainya priority queue. Karena dia langsung sort sesuai dengan yang paling tinggi gitu. Nah, di sini perintahnya ada plan X, goal sama mode X, dimana kalau kita masukin mode X, kita akan pakai yang paling terakhir, walaupun dia masukinnya secara berturut-turut, kita pakainya yang paling terakhir dan hanya dipakai sekali saja. Nah, terus kita mau bikin logikanya di sini. Nah, kita akan masukin N, yaitu perintah yang akan dimasukkan oleh Yuka dan juga Bando. Dan juga di sini karena kita anggap mood mereka normal di sini, mood mereka kembali normal nih. Kita anggap mood mereka normal itu moodnya sama dengan 0, gitu kan. Nah, terus kita inisialisasikan priority queue-nya sebagai PQ, kemudian perintah yang akan dimasukkan sebagai CMD di sini. Nah, kita akan masukkan N di sini sebagai banyaknya perintah yang akan dimasukkan. Kemudian kita looping sebanyak N kali, yaitu sebanyak N kali itu kita akan memasukkan komen yang diinginkan gitu. Nah, kalau si Yuka sama Bando ini memasukkan komen plan, berarti kita disuruh untuk memasukkan X-nya, yaitu nilai keseruan dari plan tersebut. Nah, kita masukin X-nya dan kemudian kita akan push X-nya itu ke dalam priority queue PQ ini. Nah, karena dia priority queue, otomatis dia yang paling top itu adalah yang
prioritasnya atau yang X-nya paling besar. Jadi ini otomatis sort gitu. Nah, kemudian kita bahas yang mood dulu. Di mood itu kita dikasih tahu bahwa kalau misal moodnya muncul beberapa kali pun saat mereka pergi bersama dan bisa jatuh berturut-turut, kita tetap pakai mood yang terakhir. Jadi kita langsung aja ketika kita memasukkan komen mood, kita akan memasukkan X. Nah, moodnya itu akan berubah sama dengan X. Jadi mau kita masukin beberapa kali pun yang berubah nilai moodnya pun tetap berubah sesuai dengan X yang terakhir dimasukkan. Kalau misal dia nggak masukkan mood, ya moodnya sama dengan 0 gitu. Nah, terus kalau misal perintahnya go out, kita akan menambahkan mood yang terakhir dimasukkan dan juga PQ topnya atau PQ yang paling atas atau yang paling besar nilai PQ-nya. Nah, dan ini terjadi selama PQ-nya itu nggak empty atau nggak kosong. Kita akan mengeluarkan PQ top ditambah mood yang terakhir kali kita masukkan sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menghapus PQ yang paling top ini dengan PQ pop, karena PQ pop pasti ngapusnya yang top kan. Habis itu kita ubah moodnya jadi kembali sama dengan 0 karena moodnya cuman kepake sekali. Setelah itu go out dikeluarkan, moodnya itu mereka akan kembali normal hanya setelah go out dikeluarkan gitu. Nah, kalau misal packingnya udah empty, berarti rencana mereka udah kejalanin semua. Jadi no one is going out. Nah, kesalahan saya di praktikum sebelumnya yang saya masukkan kurang lebih adalah ini. Ini tadi contoh yang coba saya buat. 1. Saya kan mikirnya dia mood yang terakhir dipakai adalah mood yang mood yang terakhir, yang back. Berarti kalau kita masukin push back mood terus, berarti kan kita kan tetap yang dipakai yang paling back, yang paling belakang, yang paling terakhir kan. Jadi saya mikirnya pakai the Q gitu kan. Tapi di sini saya salahnya adalah saya nambahin mood yang paling belakang dan juga PQ topnya langsung saya ubah gitu. Jadi saya langsung tambahkan dan saya langsung masukkan ke PQ-nya gitu kan. Nah, kenapa itu salah? Karena di sini di soal tuh dijelaskan kalau itu akan bertambah ketika sudah di go out doang. Jadi kalau misal belum di go out ya nggak ditambah dengan moodnya gitu kan. Dan salahnya juga di sini kalau misal kita punya plan 5, plan 10, mood 5, mood 6, dan plan 12. Nah, kalau gini kan berdasarkan logika saya, kalau logika kode saya yang ini, nanti kan ini kan berarti kan moodnya kan X, kita masukin X, berarti kita anggap mood back-nya itu adalah yang 6. Terusan selama saat fase ini, kan yang paling tinggi atau PQ topnya adalah 10, kemudian langsung saya tambahkan dengan 6, jadinya kan 16. Kemudian saya hapus yang popnya itu, terus saya masukin prioritinya sebagai sepenyeimbang dari mood back sama PQ top, otomatis saya masukin 16. Padahal setelah itu bakal ada plan yang lebih tinggi yaitu plan 12. Nah, di situ kesalahan saya. Nah, itu makanya di sini saya salah gitu, Mas. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan soal yang kode C, yaitu final stand. Di sini kita diminta untuk mengeluarkan siapa yang menang dari pertandingan final stand. Nah, di sini modelnya itu adalah saling mengeluarkan. Jadi kalau misal saya Darso dan urutan pertama, saya bisa mengeluarkan Sudar di urutan kedua gitu. Nah, di sini saya pakainya the Q karena biar enak bisa push back, up front gitu-gitu. Karena nanti kan dia bunuh-bunuhan kan dia
ngepop gitu kan. Nah, supaya mudah saya pakainya the Q. Nah, terus gimana itu? Pertama-tama saya gunakan string pahlawan untuk inputannya. Kemudian saya chain pahlawan. Kemudian selama ukuran pahlawan itu atau selama pahlawan size itu saya melakukan pushback baik itu buat si Sudar maupun buat si Darsu. Di sini yang saya pushback adalah indeksnya dari pahlawan. Nah, jika pahlawan I itu adalah S, berarti saya akan mempushback atau mengisi indeksnya akan mengisi Sudar indeksnya ini berupa I atau berupa indeksnya. Begitu juga saat saat inputannya adalah D. Jadi yang saya masukkan adalah si Darsu yaitu berupa indeksnya. Nah, kenapa saya pakai indeks? Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, jadi selama si Darsu maupun si Sudar ini nggak kosong, maka saya akan melakukan atau program akan menjalankan hal ini. Kalau semisal Sudar indeksnya yang paling depan, karena tadi kita akan masukinnya adalah indeks dari pahlawan, jadi kalau misal Sudar yang front kurang dari Darsu, berarti dia kan lebih dulu gilirannya. Jadi yang dimatiin, yang dikeluarin adalah yang si Darsu. Jadi kita pop front Darsu. Nah, kemudian setelah giliran dari Sudar yang front tadi selesai, dia kan masih bisa main lagi selama nggak dibunuh dan selama dia masih ada dan selama dia masih berada di dalam itu. Nah, terusan kita berarti akan menggeser si Sudar yang sudah main tadi ke giliran yang paling belakang. Jadi di sini saya pakai Sudar shift sama dengan Sudar index front atau di tempatnya tadi yang habis ngeluarin. Nah, kemudian setelah itu saya pop front atau saya hilangkan, ibaratnya kamu gilirannya udah selesai gitu. Kamu jadi harus geser ke urutan yang paling belakang. Jadi di sini saya push back Sudar shift tadi, kemudian saya tambahkan dengan pahlawan size atau yang menandakan banyaknya urutan yang ada di situ. Berlaku juga untuk Darsu. Ketika Darsu lebih kecil daripada Sudar, berarti yang menjadi giliran duluan adalah gilirannya si Darsu. Berarti Darsu ini akan mengeluarkan si Sudar. Jadi kita akan pop front Sudar indeksnya. Kemudian sama gilirannya Darsu yang pertama tadi akan geser ke giliran yang terakhir. Gitu. Kemudian Darsu yang depan akan kita hilangkan gilirannya dengan pop front. Nah, ini kan hanya jalan seketika Darsu indeks dan Sudar indeksnya itu nggak kosong. Jadi kalau udah kosong, kalau misalnya yang kosong Darsu duluan, berarti yang menang Sudar. Begitu juga kalau misal Sudar duluan, berarti yang menang Darsu. Nah, sebagai contoh seperti soal di sini. Di sini ada SD, SDD, berarti yang kita pushback dulu berarti kan S. Nah, yaitu S-nya ini kan di indeks 0 sama 2. Berarti ini isinya 0 sama 2. Terusan kalau Darsu itu indeksnya ada di 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, kalau kita jalankan ini, berarti selama nggak empty, kita jalankan, kita kan tahu frontnya Sudar 0, frontnya Darsu 1. Di sini punyanya Sudar lebih kecil karena dia 0. Jadi kita jalankan yang ini. Yang kita jalankan apa? Darsu kita hapus dulu. Darsu kita hapus. Kemudian setelah itu karena si Sudar ini sudah menjalankan
sudah menjalankan gilirannya, berarti kan dia nggak bisa jalanin 2 kali lagi. Karena kalau misal kita nggak hapus, dia akan terus di 0 itu terus. Jadi kita akan mengubah gilirannya ke yang paling belakang dengan cara menambahkan dia dengan pahlawan size-nya. Pahlawan size-nya kan tadi 5 ya. Berarti 0 tambah 5, 5. Berarti nanti dia ke urutan ke 5. Terusan dia akan menjalankan lagi karena belum kosong kan. Nah, ternyata di sini sudar frontnya ini juga masih lebih kecil, berarti tetap dijalankan yang ini dulu. Berarti kita akan pop front yang depan dan kita akan menambahkan ini ke belakang jadi 7. Nah, terus ini tinggal 5, 7 sama 4. Nah, di sini kan yang yang kecil atau yang lebih kecil frontnya itu kan yang darsu. Berarti kita hapus darsunya. Berarti darsunya ini bisa menghapus atau mengeluarkan si sudar ini yang paling front. Kemudian ini pindah, sudah hilang. Kemudian ini urutannya karena sudah dipakai, jadi dia urutannya adalah ke 9. Nah, terus berarti kan ini 7 sama 9 kecilan 7. Berarti sudar indeks frontnya lebih kecil daripada darsu indeks frontnya. Berarti kita hapus yang ini. Berarti yang menang adalah yang sudar. Gitu, Mas. Nah, kesalahan saya kemarin apa? Ini sangat amat banyak kesalahannya. Karena beneran salah logika. Kenapa? Karena yang pertama, di sini saya mikirnya saya masukin ke wadah barrier dulu. Nah, terusan saya kan looping sebanyak pahlawan size ini. Cuma looping saya itu juga salah. Ini tuh saya barrier pushback pahlawan I. Habis itu baru menjalankan perintah yang ini. Otomatis kan kayak nggak jelas gitu loh Mas programnya. Jadi nggak, misal saya pushback pahlawan I, saya pushbacknya berarti misal kalau kayak gini, yang kecil aja deh, DS. Saya jalanin DS, warrior pushback pahlawan I. Jadi isinya warrior kan berarti kan D. Berarti D. Kalau pahlawan D, kita nyari pahlawan find S. Kok kita nyari di pahlawan? Padahal kita mau masukin ke warrior. Itu salah saya pertama. Yang kedua, ini gak bakal jalan juga. Karena ya tadi gak bakal ketemu ininya S ataupun D yang lain. Jadi kalau misal yang pertama D yang masuk, saya gak bakal nemu yang S. Karena ya jalannya kan gini dulu, ke bawah dulu. Bukan langsung ini dulu. Nah, itu salah saya. Kalau misal pun saya mau nyari gitu kan, harusnya ini saya tutup dulu, baru saya jalankan yang lain gitu. Jadi itulah. Terusan yang ini, untuk outputnya ini juga salah. Yang ada ini saya malah ngeluarin sudah dari semuanya sampai selesai. Yang mana itu juga nggak bakal selesai. Atau yang jadi keluaran itu cuma yang pertama doang gitu. Jadi ini salah besar Mas program saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan soal yang kode D. Di sini kita diminta untuk mencari tahu nilai latensi terendah untuk setiap rentang detik yang berurutan. Nah, di sini saya menggunakan sliding window minimum, di mana kita akan mencari nilai terendah setiap detik di sini. Nah, terusan di sini saya menggunakan vektor dan juga the Q. Nah, sebenarnya Mas, punya saya ini ada agak nggak efisien gitu loh, kayak ada salahnya. Di mana di sini saya mencantumkan 2 window pushback. Tapi kenapa bisa accepted? Itu karena karena 2 window pushback ini dia sifatnya saling meniadakan. Nah, sebagaimana contoh di sini, pertama-tama saya kan bikinnya vektor pemandangan n di sini untuk memasukkan nilai detik-detiknya, setiap detik-detiknya nilai latensinya
saya masukkan ke dalam pemandangan N, dan untuk untuk mencari nilai minimumnya di sini saya pakainya the Q window. Kenapa pakai the Q? Karena supaya mudah pop back pop front, karena nanti di program saya akan menggunakan pop front pop back gitu. Nah, di sini kenapa tadi saya pushback-nya sifatnya saling meniadakan. Di sini contoh saja. Tadi kan kita masukkan N yaitu nilai latensi yang akan saya masukkan. Kemudian setelah N dimasukkan, K dimasukkan, saya masukkan ke sini. Berarti kan sebanyak N kali kita akan masukkan pemandangan. Nah, di sini pemandangan 0, misal pemandangan 0. Di sini kita pakai nilai yang ini adalah 12. Berarti di sini saya masukin 12. Nah, berarti saya akan window pushback 0 kan? Karena yang saya masukkan di window itu hanya indeksnya saja. Nah, di sini kita masuk ke syarat selanjutnya. Apakah window empty? Jawabannya enggak, karena sudah ada nilai 0. Dan apakah window front sama dengan I min K? Jawabannya enggak, karena window front 0 tidak sama dengan 0 min 3. Nah, berarti di sini nggak berlaku yang ini untuk yang looping pertama. Kemudian looping kedua, apakah window empty? Jawabannya enggak, karena ada 0. Dan apakah pemandangan I, pemandangan 0 kurang dari sama dengan pemandangan window back kan 0 juga. Berarti kan jawabannya kan iya, karena sama dengan. Berarti window pop back, berarti ini kan dihilangin. Tapi di sini dia dimasukin lagi window pushback I. Jadi ini kayak habis dihapus diadain lagi. Jadi sebenarnya ini tidak diperlukan. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan program saya. Nah, tadi kan kita berarti kan perlu untuk ngecek. Yang pertama, kita ngecek kira-kira kita sudah sesuai dengan rentang detik yang diperlukan atau enggak. Yang kedua, kita perlu untuk mencari nilai minimumnya dari rentang waktu tersebut. Kemudian, kita perlu untuk mengeluarkan atau mengoutputkan itu, menjadikan dia sebagai output. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh soal untuk menjelaskan program saya. Nah, di sini kita punya N-nya itu 8 dan K-nya 3. Artinya kita akan mengecek 8 angka dengan rentang detik 3 untuk mencari nilai minimum. Nah, di sini ini saya gunakan untuk mengecek apakah dia sudah sesuai dengan K-nya, atau maksudnya apakah yang di situ tuh udah masih masuk ke dalam rentang waktunya atau enggak. Kemudian di sini saya gunakan untuk mengecek minimumnya. Kemudian ini pushback kayak tadi, terusan yang ini saya gunakan untuk mengeluarkan outputnya. Nah, yang ini kenapa pakainya K-1? Karena ya menyesuaikan dengan rentang yang ada. Gitu. Terus ini yang pertama kan kita mau masukin dulu nih. Oh, yang pertama itu 12. Yang pertama itu 12. Habis itu kita ngecek apakah windownya empty? Jawabannya iya, karena kita belum pushback kan di bagian ini. Otomatis yang ini juga nggak jalan, kita masuk ke sini. Kita pushback I-nya, yaitu 0. Terus kita cek lagi apakah 0 ini lebih dari sama dengan K-1? Jawabannya adalah enggak. Nah, kenapa pakai K-1? Karena kan kita tahu bahwa vektor itu kan indeksnya kan mulai dari 0. Nah, K-1 di sini kita pakai untuk ngecek untuk ngecek apakah sudah sesuai dengan rentangnya apa belum. Misal kita rentangnya adalah 3 sebagaimana di soal. Berarti kan kita ngeceknya kan 0, 1, 2 kalau di vektor. Makanya itu apakah I-nya lebih dari sama dengan K-1 atau enggak gitu. Nah, lanjut ke looping selanjutnya, looping 1, looping indeks 1. Di sini kita masukkan lagi 45. Nah, apakah windownya empty? Jawabannya enggak, karena udah ada 12. Oke, berarti kita jalanin.
Tapi lihat syarat selanjutnya. Apakah window front-nya sama dengan I-K? Jawabannya enggak, karena I-K kan 1, min 3, berarti kan min 2. Dan window front-nya itu adalah 0, berarti jawabannya kan nggak sesuai. Terusan berarti ini nggak dijalankan. Terus untuk selanjutnya adalah yang ini. Apakah window empty? Jawabannya enggak, window udah ada. Terus apakah pemandangan I kurang dari sama dengan pemandangan window back? Jawabannya adalah apakah pemandangan I kan berarti 45 ya. 45 apakah kurang dari sama dengan window back? Window back-nya kan pemandangan window back berarti kan 12. Jawabannya enggak. Berarti dia enggak pop back. Ini masih ada. Berarti sekarang kita push back 1. Nah, terus apakah udah sesuai dengan rentangnya? Jawabannya belum, karena masih 2 kan. Habis itu kita lanjut ke program selanjutnya. Lanjut ke looping selanjutnya, looping yang kedua. Kita masukin angka 10. Kita cek lagi, apakah window empty enggak? Apakah window front 0 sama dengan 0 min 3? Jawabannya adalah enggak. Berarti kita nggak usah pop front dulu. Terusan kita mau ngecek lagi. Kenapa nggak di pop front padahal udah 3? Karena ya kita kan belum ngecek minimumnya di sebelah sini gitu. Terusan kita ngecek lagi, windownya kan nggak empty. Pemandangan I sama dengan pemandangan window back. Nah, kita ngecek pemandangan I kan berarti pemandangan 2. Apakah kurang dari sama dengan window back? Pemandangan window back berarti kan pemandangan 1 ini ya. Pemandangan 1 45. Apakah 10 kurang dari sama dengan 45? Jawabannya adalah iya. Berarti kita pop back-kan yang ini. Pop back-kan windownya. Oke, karena ini pakainya while. Kenapa saya pakai while? Karena kan dia ngulang-ngulang terus gitu loh. Kita mau cari nilai minimum dalam rentang tersebut. Jadi kita pakainya while. Nah, kita cek lagi apakah window empty. Jawabannya enggak, karena masih ada 0. Terusan kita cek lagi apakah pemandangan 2 ini atau 10 ini kurang dari sama dengan pemandangan 0. Jawabannya adalah iya, berarti kita pop back lagi. Nah, terusan ini nggak jalan karena kan windownya udah empty. Berarti sekarang kita masukin angka 2. Nah, sekarang kita lihat apakah I lebih dari sama dengan K-1? Jawabannya adalah iya, karena kita sudah looping sebanyak 3 kali atau dari 0 sampai 2. Berarti udah looping 3 kali, berarti kita akan code ini ya, cout pemandangan yang kedua atau yang tadi sudah kita cek di sebelah sini. Keluarlah angka 10. Nah, terus kita cek lagi di sebelah sini. Kita masukin angka 33. Nah, apakah window empty? Jawabannya adalah enggak. Kemudian apakah window front-nya 2 ini sama dengan I-K sama dengan tadi udah sampai ke 4 min 3? Jawabannya enggak. Nah, kenapa enggak? Karena tadi kan yang di depan kan sudah dihapus, jadi ini kayak nggak perlu gitu loh. Nggak perlu untuk di pop front, karena tadi udah di pop front sebelumnya gitu. Udah dieliminasi lah ibaratnya. Nah, terusan kita lanjut pemandangan I kan 33 kurang dari sama dengan pemandangan yang ke window back-nya 2. Berarti apakah 33 kurang dari 10? Jawabannya enggak. Berarti kita masukin dia. Kita nggak pop back, terusan kita masukin dia 3. Nah, udah nih. Apakah I lebih dari sama dengan K-1? Jawabannya adalah iya. Berarti kita masukin pemandangan window front. Kita masukin pemandangan yang kedua. Karena kita udah masuk ke tahap yang sini. Oke? Nah, seperti itu terus sampai yang terakhir, Mas. Nah, terima kasih.